تمسسه نار نور على نور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bahwa kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh menghujam ke dalam tanah, dahan rantingnya menjulang tinggi ke atas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalimat thayyibah artinya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan pohon yang baik adalah orang beriman. Artinya ketika kalimat thayyibah ini ada di dalam hati manusia, kemudian menjadikan manusia itu beriman, maka akan menjadikan manusia itu seperti pohon yang baik, yang akarnya menghujam kokoh ke dalam tanah, dahan rantingnya menjulang tinggi ke atas langit. Bahwa akar yang kokoh artinya adalah keyakinannya kuat, dahan rantingnya menjulang tinggi ke atas maknanya adalah ibadahnya banyak, dan berbuah setiap saat maknanya adalah akhlaknya baik dan tidak musiman. Kalimat thayyibah begitu ada di dalam hati manusia, kemudian manusia itu memahami makna kalimat thayyibah itu, lalu mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat thayyibah itu, maka akan menjadikan manusia itu istimewa tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah dulu Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar memaknai kalimat itu, memahami kalimat itu, mempelajari kalimat itu, dan mengamalkan kalimat itu. Hingga jadilah Abu Bakar yang menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia. Padahal kita mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu Quraisy, tapi sejatinya ada kasta di Quraisy, keluarga yang lebih tinggi derajatnya daripada keluarganya Abu Bakar. Makanya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sempat heran ketika anaknya dibaiat menjadi khalifah. Kenapa? Karena ada keluarga-keluarga Quraisy yang nasabnya lebih tinggi daripada nasab keluarga Abu Bakar. Akan tetapi begitulah kerja kalimat la ilaha illallah. Walaupun nasabnya tidak tinggi, tapi dia akan meninggikan orang yang dalam hatinya ada kalimat itu. Sehingga dengan keimanan itu, Abu Bakar memimpin umat muslim, walaupun di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang secara nasab lebih tinggi dari Abu Bakar. Kalimat la ilaha illallah dulu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya jadilah Umar. Umar yang sangat berbeda antara Umar setelah membaca la ilaha illallah dengan Umar sebelum membaca la ilaha illallah. Sebelum membaca la ilaha illallah, Umar menghabiskan waktunya untuk minum minuman keras di samping Ka'bah, ya, menghabiskan malamnya untuk begadang bersama dengan teman-teman. Tapi begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jadilah Umar yang istimewa, Umar yang menakjubkan, Umar yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan kalimat laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Tapi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Umar sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah Umar yang sangat memusuhi Islam, sangat membenci Islam dan juga orang Islam. Akan tetapi Umar setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadilah Umar yang berbeda. Kalimat itu mengubah kepribadian Umar menjadi orang yang ada di barisan pertama
dalam membela dan memperjuangkan agama Islam. Kalimat la ilaha illallah dulu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda yang berasal dari nasab yang tidak mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum mengucapkan la ilaha illallah dengan setelah mengucapkan la ilaha illallah, ada perbedaan dari kehidupan Abdullah bin Mas'ud. Sebelum mengucapkan la ilaha illallah, siapa Abdullah bin Mas'ud? Hanya penggembala domba milik orang-orang kaya di Mekah yang kepuasannya adalah kalau hari itu bisa memberikan makanan yang banyak berupa rumput untuk domba-domba majikannya. Kepuasannya setiap hari hanya itu. Tidak pernah punya pikiran bagaimana suatu saat bisa memimpin peradaban umat manusia. Akan tetapi begitu Nabi menanamkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati Abdullah bin Mas'ud, maka jadilah Abdullah bin Mas'ud sosok yang menakjubkan. Begitu Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Mas'ud dikirim oleh Umar ke Irak, dan di sanalah Abdullah bin Mas'ud membuat madrasah besar. Ya, tidak ada pembahasan fikih kecuali ada pendapat Ibnu Mas'ud di dalamnya. Tidak ada pembahasan tafsir kecuali ada pendapat Ibnu Mas'ud di dalamnya. Padahal ini adalah orang yang dulunya orientasinya hanya membuat majikannya senang karena memang dia hanya seorang pegawai penggembala domba. Ya. Dan lihatlah ya, kalimat la ilaha illallah yang kemudian menjadikan Abdullah bin Mas'ud menjadi sosok yang menakjubkan di tengah-tengah kondisi fisiknya yang terbatas. Sebagaimana kita mengetahui suatu ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon kurma kemudian ditertawakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum karena melihat betisnya yang kecil itu. Ya, tapi keistimewaan kalimat la ilaha illallah yang sudah tertanam di dalam hati kemudian tidak menjadikan kekurangan dari sisi fisik itu, ya, untuk menjadi orang yang terdepan di dalam memimpin peradaban ini. Dan kalimat la ilaha illallah ini juga yang dulu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, sehingga kita mendapatkan satu transisi kehidupan yang berbeda antara Hamzah sebelum belajar la ilaha illallah dengan Hamzah setelah belajar la ilaha illallah. Sebelum belajar la ilaha illallah, Hamzah kepuasannya setiap hari adalah berburu, ya, mencari kelinci, mencari binatang-binatang buruan di padang pasir. Tapi setelah mengucapkan la ilaha illallah, setelah belajar la ilaha illallah, kepuasan Hamzah adalah berburu orang-orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal di perang Uhud, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar kepada Hamzah singa Allah. Ya. Dan kehidupan Abu Bakar, kehidupan Umar, kehidupan Abdullah bin Mas'ud, kehidupan Hamzah, dan kehidupan sahabat-sahabat yang lain termasuk Bilal dan yang lainnya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, berubah drastis setelah mereka menancapkan dengan kokoh kalimat la ilaha illallah ke dalam sanubari hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.